Baik, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah perawatan perangkat lunak. Mohon maaf rekan-rekan, Pak Hafid baru bisa membuat video untuk materi pertemuan pekan kedua. Pada materi ini kita akan membahas mengenai basic konsep lanjutan dan juga evaluations of software. Jadi dua ya. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah ngobrolin tentang basic konsep di perawatan perangkat lunak. Kemudian hari ini kita lanjutkan sedikit dan kita tambah dengan evolusi yang ada di dalam software ya. Oke teman-teman, definisi dan juga terminologinya seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, kita berdasar di standar IEEE 1219 ya, dan juga ISO 12207. Nah, dalam Swaybook ya didefinisikan yang secara umum ya atau generally accepted by software researchers and practitioners as follow ya, seperti di bawah. Software maintenance, the totality of activities required to provide cost-effective support to a software system. Activities are performed during the pre-delivery stage as well as the post-delivery stage. Pre-delivery activities include planning for post-delivery operations, supportability, and logistic determinations. Post-delivery activities include software modification, training, and operations help desk. Jadi dalam Swaybook dinyatakan dan juga secara umum diterima oleh peneliti dan juga praktisi di bidang IT ya tentunya, bahwa software maintenance adalah keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah support yang efektif dan juga murah ya, efisien. Nah, aktivitas ini nanti dilakukan baik pada pre-delivery maupun post-delivery. Nah, untuk pre-delivery-nya di dalamnya ada seperti post-delivery operation, jadi operasi apa yang dilakukan sebelum disampaikan ke klien, kemudian supportnya seperti apa, dan juga detail tentang logistiknya. Kemudian untuk post-delivery itu termasuk di dalamnya ada modifikasi, ada training, dan juga ada bagaimana mengoperasikan ya, itu atau biasa kita sebut sebagai help desk. Oke. Kemudian majority of maintenance cost. Kalau tadi disebutkan bahwa yang poin utamanya adalah cost dan juga efektif ya, maka a common perceptions of maintenance is that it is merely fixing bugs ya. However, studies and surveys over the years have indicated that the majority, over 80% of the maintenance effort is used for non-corrective actions. Ya, jadi persepsi yang umum tentang maintenance adalah mereka menyelesaikan atau memperbaiki bug atau defect yang muncul ya. Biasanya ya, studi dan juga survei mengindikasikan bahwa pada umumnya lebih dari 80% proses maintenance yang dilakukan itu adalah untuk mengkoreksi yang tidak di planning sebelumnya ya, non-correction action ya. Nah, the perception is perceptual by user submitting problem report that in reality are major enhancements in the system. This inclusions of enhancements requests which problem report contributes to some of the misconception regarding maintenance ya. Jadi kebanyakan persepsi yang muncul adalah user mensubmit sebuah problem report yang ujung-ujungnya sebenarnya bukan tentang sistemnya, tetapi tentang misunderstanding atau misperception dari user ya. Nah, kemudian software involved over its life cycle as evidenced by the fact that over 80% of the effort after initial delivery goes to implement non-corrective actions ya.
Ya, jadi fakta ini cukup mencengangkan ya, di mana 80% itu non-corrective action, artinya sesuatu yang memang tidak direncanakan atau sesuatu yang memang sebenarnya tidak menjadi bagian di dalam aplikasinya, tetapi kesalahan pemahaman dari pengguna. Thus, maintenance is similar to software development, although some unique processes are employed. Ya. Jadi sebenarnya prosesnya berbeda. Ya, mungkin sudah Pak Hafid singgung ya di pertemuan pertama bahwa bedanya adalah initial stage-nya. Kalau kita ngomong tentang software development, maka initial stage-nya adalah user requirement. Tetapi kalau kita ngomong maintenance, ya, maka initial stage-nya adalah bug, problem, or biasa kita sebut sebagai report, ya, problem report. The focus of the software development is to solve problem or to obtain business advantage to producing code. Yeah. The generate code implement start requirements and should operate correctly. Nah, di sini dipertegas lagi ya di dalam paper ya. Nah, maintainers looks back at the development products and also the presence by working with the users and operators. Maintainers also look forward to anticipate problems and to consider functional change. Jadi seorang maintenance itu orang yang melakukan maintenance, dia harus melihat kembali di proses pengembangan produknya dan juga harus bekerja ya bersama user dan juga operator. Kemudian maintainer juga harus melihat kembali untuk melakukan antisipasi masalah-masalah yang mungkin muncul dan juga harus bisa menangani fungsi-fungsi yang berbeda. Contoh, misalnya sekarang yang lagi ngetren harga minyak goreng ya. Variabel atau fungsi harga minyak goreng itu berubah ya. Yang dulunya normal, sekarang menjadi mahal. Nah ini juga sebagai seorang maintainer atau sebagai contohnya saudara pemilik toko, maka teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan kondisi. Ya, responnya misalnya saudara punya warung, maka harga makanannya dinaikkan, kurang lebih seperti itu. Nah, Flickrs stage the nature of maintenance ya. The Flickrs ya stage that maintenance has a broader scope than development with more things to track and control. Thus, configuration management is an important aspect of software evolutions and maintenance ya. Flickr menyatakan bahwa maintenance memiliki scope ya atau batasan scope terhadap pengembangan, di mana lebih banyak perubahan yang terkontrol ya, ada tracknya. Nah, kemudian kenapa? Nanti kita jelaskan di video-video berikutnya. Kenapa kok kontrol ini menjadi sesuatu yang sangat urgent ya, sangat penting di dalam software maintenance. Nah, maintenance waiver can learn from the development effort, contract with the developer and early involvement by the maintainers help the maintainer effort. However, it is difficult sometimes when the developers are no longer around. Maintainers must take the product of the development, sample code, documentations, and evolve or maintain them over the life cycles. Nah, teman-teman bisa lihat detailnya di chapter 10-nya. Jadi sebenarnya untuk mempermudah teman-teman sebagai maintainers untuk melakukan maintenance, maka teman-teman tuh harus benar-benar ngeblend dengan tim pengembang ya. Tetapi dalam kenyataannya memang terkadang sulit dilakukan dan beberapa aplikasi itu dikembangkan setelah selesai tim pengembangnya buyar katakan, atau CV-nya atau PT-nya buyar. Maka teman-teman sebisa mungkin nanti kalau bekerja di dalam sebuah perusahaan kemudian melakukan pengadaan dari pihak ketiga, teman-teman harus punya bekal yang cukup ya, baik itu code, documentations, atau bahkan teman-teman harus ikut di dalam prosesnya, di dalam proses pengembangan ya. Nah, oke. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama ya. Ini basic konsep, kita ngomong definition, maturity, the nature of maintenance. Nah, kita ada di sini ya.
Kemudian evolution of software, need of maintenance, categories of maintenance. Kemudian nanti ada maintenance process, ada proses model, ada maintenance activities. Kemudian ada cases software maintenance, ada technical management cost estimations. Kemudian software maintenance measurements. Kemudian yang terakhir yaitu teknik support maintenance. Ada program comprehensions, ada re-engineering, reverse engineering, dan juga impact analysis. Ya. Nah, sekarang setelah kita masuk ke nature of maintenance, kita masuk ke segmen berikutnya yaitu evolution of software. Ya. Oke, evolution of software. The area of software maintenance and evolution of software was first addressed by Lehman di tahun 1969. Ya. Lehman di dalam risetnya lead to an investigations of the evolutions of OS or operating system / 360 ya, and continues today on the feedback, evolution, and software technology, or we can call it as FIAS ya, research at the Imperial College England ya. Jadi ini pertama dimulai oleh Lehman ya di tahun 1969. Di mana dia coba melakukan investigasi terhadap evolusi dari operating system ya, dan masih terus dilanjutkan sampai sekarang dalam project yang biasa disebut sebagai riset yang biasa disebut sebagai FIS yang sekarang masih ada di Imperial College ya. Over a period of 20 years, that research lead to the formulations of each laws of evolutions. Simply, but Lehman started that maintenance is really evolutionary development, and that maintenance decisions are aided by understanding what happened to system and software over time. Others state that maintenance is really continuous development, except that there is an extra input or constraints the existing software system. Ya, setelah 20 tahun ya research, akhirnya muncul formulasi yang Pak Fit sudah sampaikan di pertemuan pertama bahwa kita menggunakan hukum Lehman. Ya. Nah, seperti apa hukumnya? Kemarin sudah kita sempat singgung ya sedikit ya. Nah, tapi key point from Lehman include that large system are never complete and continue to evolve ya. As they evolve, they grow more complex unless some action is taken to reduce the complexity. A system demonstrates regular behaviors and trend. These can be measured and predicted. Ya, ini tertulis dan juga Flickr dan juga Atur have excellent design regarding software evolutions. Ya, jadi key pointnya dari Lehman bahwa sebuah sistem itu tidak pernah berhenti untuk terus berkembang. Semakin sistem berkembang maka dia akan semakin komplit, semakin kompleks, maka di dalamnya tentu maintenance itu terus akan dilakukan sampai nanti softwarenya itu tidak bisa dipakai kembali dan harus diganti ya, akan terus berkembang. Apa contoh yang sekarang masih berkembang? Facebook ya, terus berkembang sampai nanti Facebook ditinggalkan. Makanya sekarang perusahaan Facebook bertransformasi mengganti nama menjadi Meta dan mempersiapkan satu ekosistem sosial baru namanya Metaverse ya. Oke teman-teman, itulah untuk pertemuan pekan kedua. Setelah ini di bawahnya nanti ada video untuk pekan ketiga. Silakan teman-teman juga saksikan agar materi yang diperoleh bisa lengkap ya dari pertemuan 1, 2 dan seterusnya sampai pertemuan ke 7 sebelum UTS. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.